Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak harap coba kalian lihat di bawah meja kalian, ya. Ada sampah atau tidak ya? Kalau misalkan ada sampah, tolong diambil, ya. Kalau sampahnya besar, silahkan buang ke tempat sampah yang di luar, ya. Atau dimasukin ke saku, ya. Oke, sudah ya? Oke, kita mulai. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. KM-nya siapkan dulu. Duduk siap. Berdoa Pak. Ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, aku minta berdoa agama dan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap diri. Bisa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Sekarang yang kebagian membaca pedoman 5K siapa? Oh ya, Anjas ya? Siapa? Oke, silakan Anjas dipimpin. Pedoman 5K. Pedoman 5K. Satu. Ketelitian. Memilah barang yang diperlukan. Yang tidak diperlukan di tempat kerja. Dua. Kerapian. Data. Menyusun. Dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. Tiga. Kebersihan. Membersihkan material peralatan. Dan fasilitas kerja secara rutin. Empat. Kesegaran. Review secara berkala. Aturan yang sudah ditetapkan. Lima. Kedisiplinan. Mematuhi secara konsisten. Apa yang sudah ditetapkan. Terus, selesai. Oke, silakan duduk. Oke, Bapak absen ya. Tolong nanti yang Bapak sebut namanya ajukan tangan. Yang pertama adalah Anjas. Oke. Selanjutnya Brian. Oke. Sudah ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak tes dulu semangatnya, ya. Karena sebagai pengawalan kita harus semangat, ya. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, Bapak mau bertanya kepada kalian, ya. Profesi pengelasan, ya, tentang profesi pengelasan. Nah, yang bisa kalian bayangkan, apa yang ada di benak kalian tentang profesi pengelasan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya? Oke, benar. Terus ada lagi? Ya, tukang las ya yang di pinggir jalan, sama juga. Pengelasan. Terus apa lagi? Iya, pasti menyambungan logam ya. Nah, sebenarnya yang akan Bapak sampaikan adalah, jadi profesi pengelasan itu
tidak hanya yang sebatas kalian lihat. Contoh yang seperti di pinggir jalan ya, tukang teralis dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk profesional welder itu sangat-sangat menjanjikan, ya. Dilihat dari gaji. Ya. Dari gajinya, kalian mungkin bisa cross check nanti di internet, ya. Gaji welder profesional, ya, yang sampai underwater welding itu per jamnya berapa, ya. Jadi jangan hanya kalian melihat tuh Pak di pinggir jalan banyak tukang las, tidak seperti itu. Namun welder profesional adalah welder yang mempunyai sertifikasi, kompetensi dan pengalaman. Yang Bapak harapkan nanti kalian ke depan bisa menjadi welder profesional. Ya. Untuk selanjutnya, ya, kita masuk ke inti pembelajaran. Nanti, ya, kita akan mengeksplor, menganalisis tentang pengelasan, ya, proses pengelasan, di mana pengelasan itu tidak hanya sebatas yang kalian lihat di pinggir jalan, ya, sebatas kalian pahami, oh, apa cuma menyambungkan dua buah besi gitu, ya, nggak seperti itu. Jadi nanti kita akan analisis seperti apa prosesnya, ya, mulai dari nanti persiapan, proses, dan setelah melakukan pengelasan. Nah, nanti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Yang pertama perihal dengan prepare atau persiapan pengelasan, ya. Yang kedua adalah proses pengelasan. Yang ketiga adalah pra proses pengelasan. Jadi setelah proses pengelasan itu apa aja nanti yang harus kita lakukan, gitu ya? Paham semuanya? Oke. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu tadi yang persiapan, ya. Siapa? Tunjuk tangan yang kelompok 1. Atau Bapak tunjuk aja, ya. Gini, kelompok 1 ini sebanyak berapa orang? 5? 4 atau 5, ya? 5 orang, 5 atau 4 orang. Itu membahas tentang proses persiapan pengelasan. Nanti kalian mendemonstrasikan tentang APD, ya. APD. Terus yang kedua adalah proses, ya, proses pengelasan. Nah, nanti, yang di depan kalian itu Bapak bawa APD sama mesin pengelasan. Jadi minimal kalian mendemonstrasikan dulu bagaimana cara menggunakan APD, terus bagaimana cara menyeting, ya, atau parameter pengelasan seperti apa. Dan yang terakhir yaitu setelah melakukan proses pengelasan, ya, kita periksa atau inspection, ya. Dilihat ada cacat las atau enggak, gitu, ya. Oke, APD, terus proses pengelasan dan pra pengelasan atau cacat pengelasannya. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Nah, di sini nanti Bapak akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya coba kalian buka e-learning. Ya, sok buka e-learning-nya. E-learning-nya kalian buka. Ya, e-learning-nya kalian buka. Oke. Di dasar teknik pengelasan, nah, sudah kalian buka? Itu
ada LKPD. Nah, coba kalian download ya. Kalian buka LKPD yang sudah Bapak masukkan ke dalam LMS ya. Atau e-link ya, e-learning yang kita pakai sebagai media pembelajaran di kita. Silahkan kalian buka. Nah, ya LKPD ya, LKPD. Setelah kalian buka, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti Bapak harap ada perwakilan 2 orang ke depan untuk memperagakan, ya, mendemonstrasikan perihal tentang LKPD yang Bapak share ke kalian. Gitu ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mendemonstrasikan. Oke, sudah? Sudah ya. Oke, sekarang Bapak harap untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap? Untuk mendemonstrasikan penggunaan APD yang baik dan benar. Silakan. Oke, silakan mulai. Proses pengelasan atau proses welding merupakan salah satu pekerjaan yang punya banyak risiko atau bahaya yang tinggi. Karena saat proses pengelasan berlangsung, bahaya seperti asap, bahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik akan timbul. Oleh karena itu, jika Anda tidak menggunakan alat keselamatan gas sesuai dengan SOP, ketika melakukan pengelasan SMAW, GMAW, GTAW, SAW, atau gas seperti OAW, menggunakan alat pelindung diri atau APD las adalah hal wajib. Jika kita memakai alat keselamatan sesuai standar, maka kecelakaan kerja bisa terminimalisir. Jenis-jenis alat keselamatan kerja las yang dapat Anda gunakan ada helm atau topeng las, sarung tangan las, apron, sepatu safety, dan baju kerja. Oke. Oke, enak tuh. Yang pertama, di sini ada sarung tangan las. Sarung tangan las adalah sarung tangan yang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las. Bahan sarung tangan las terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Yang kedua, ada apron. Apron atau pakaian kerja las adalah pakaian yang melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu, terdapat apron sebagai tambahan, yaitu apron dada dan apron lengan yang terbuat dari bahan kulit. Terbuat dari bahan kulit untuk menghindari apron yang berlubang dari tingginya temperatur percikan las. Dan yang ketiga adalah ada helm atau topeng las. Helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu, terdapat 3 kaca, bening, hitam, dan bening, yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet ketika melakukan pekerjaan pengelasan. Kaca las listrik mempunyai pengkodean nomor, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Jadi, Anda dapat menyesuaikan yang cocok dengan kondisi mata Anda. Oke, lanjut. Yang keempat ada sepatu las atau sepatu safety. Sepatu las terbuat dari bahan kulit dan terdapat sebuah plat baja pada bagian depannya yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda yang tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Coba diperagakan ya, atau ke depan kan? Depan. Ya. Ya. Ya, ini standar ya, standar atau SOP
sebelum kalian melakukan pengelasan. Nah, bisa kalian lihat. Oke. Sekalian ditanyakan, Bapak kasih satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Apa yang jadi kita Silakan. kan apa yang akan terjadi jika kita tidak memakai alat pelindung diri? Jika kita menggunakan alat pelindung diri, kita akan rentan terkena bahaya seperti terkena percikan las jika tidak menggunakan topeng, ataupun jika kita tidak menggunakan sepatu safety. Takutnya ada hal bahaya yang menimpa pada kaki kita seperti kejatuhan benda dari atas, kayak gitu. Ya, cukup? Oke, kita kasih aplaus untuk Oke. Silakan untuk kelompok yang kedua. Siap-siap ya. Persiapan. Ya, persiapan parameter ya, parameter pengelasan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Satu, persiapan material. Pembersihan material-material yang akan dilas pastikan terhindar dari pengotor seperti karat, oli, minyak air, dan yang lainnya. Dua, pembuatan blok. Jika material yang akan dilas mempunyai ketebalan lebih dari 1 meter, lebih baik dilakukan pembuatan kampu agar sambungan yang dihasilkan penetrasi atau penembusannya lebih baik. Dua, pemilihan jenis elektroda. Dalam memilih elektroda, pastikan sudah sesuai dengan komposisi material dan minimum kekuatan tarik yang diinginkan. Jangan sampai kekuatan tarik elektroda yang digunakan di bawah minimum kekuatan tarik dari material. Tiga, perlakuan elektroda. Sebelum elektroda digunakan, pastikan jika elektroda dalam keadaan kering atau tidak lembab. Selain itu, baca juga petunjuk pemakaian dari bungkusnya. Karena untuk tiap elektroda yang jenis low hidrogen disarankan untuk dilakukan pengeringan dengan suhu tertentu dalam oven dalam beberapa jam. Pastikan flux atau selaput elektroda tidak terkelupas jika menggunakan pengelasan SMAW. Karena hal tersebut juga dapat menyebabkan cacat tas jika digunakan untuk mengelas. Tiga, mesin las. Ini kan, Pak? Ya. Sekarang kita akan mencontohkan cara menghidupkan mesin las. Sini ada mesin las, yaitu mesin las SMAW. Oke. Pertama-tama kita panen. Colokin dulu. Kita sambungkan dulu ke string. Setelah itu nyalakan tombol on off-nya. Lanjut kita setting. Itu untuk apa teh? Running untuk apa? Negatif. Dan ini positif. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin las. Kalibrasi. Mesin las yang digunakan pastikan dikalibrasi secara berkala. Karena jika sudah bertahun-tahun tidak terkalibrasi, maka sulit untuk memastikan bahwa arus yang keluar saat kita gunakan sesuai atau tidak dengan yang ada di mesin. Kedua, polaritas. Saat memasang kabel elektroda dan kabel massa, pastikan sesuai dengan jenis polaritas yang diinginkan. Karena polaritas ini mempengaruhi hasil penetrasi atau penembusan. Biasanya pemilihan polaritas ini dapat dilihat sesuai rekomendasi yang ada di bungkus elektroda. Yang ketiga yaitu nyeting ampere. Pastikan ampere sesuai ampere. Nggak? Atau harus sesuai dengan yang kalian inginkan, karena setiap welder atau tukang las mempunyai pengaturan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan setiap tukang las mempunyai karakteristik seperti kecepatan las dan teknik berbeda dalam melakukan pengelasan. Namun setiap produsen elektroda mempunyai ukurannya untuk besar ampere yang digunakan. Rekomendasi ini dapat kalian lihat dalam nah, dan elektriknya tidak ada.
Mungkin ada yang ditanyakan? Perihal prosesnya ya. Untuk ampere, nah untuk ampere nih. Ampere itu ketika kalian nanti menggunakan elektroda E6013 dengan diameter 2,6 ya, usahakan ampernya itu adalah 70 sampai 102 ya, sampai 120 maksimal itu ya. Sebenarnya kalau misalkan ya mesinnya inverter ini ya kurang lebih di bawah 90 lah ya. Nanti kalian coba ya disetting dulu sebelum melakukan pengelasan. Nyala busurnya bagus atau tidak, atau nempel-nempel. Nah, ya. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita tadi melakukan diskusi terus menganalisis, menerapkan prosesnya gitu ya, terus mendemonstrasikan agar kalian tergambar bahwasannya sebelum kalian mengelas itu harus ada beberapa aspek yang harus ditempuh. Nah sekarang sebelum kita melakukan pengelasan di real di lapangan nanti, seperti biasa Bapak akan mengintegrasikan teknologi ya, atau informasi teknologi ke media pembelajaran. Nah, kalian pastinya membawa HP ya, sedangkan HP itu nanti akan dimanfaatkan oleh kalian. Jadi tidak hanya kalian di sekolah atau di kelas main game gitu ya, atau scroll TikTok dan lain sebagainya gitu. Nanti Bapak harap alat komunikasi kalian digunakan dengan semaksimal mungkin ya di media pembelajaran. Nah, coba kalian download ya di Play Store ya, atau di App Store kalau yang pakai Android ya, atau yang pakai iPhone bisa ya di App Store ya. Well Education. Nah, Well Education atau Welding Education. Mungkin ada yang sudah download ya? Oke. Nah, coba. Nah, di situ ada simulator ya, atau PR. Sebelum kalian melaksanakan yang realnya, coba kalian coba dulu di sana. Karena Bapak sudah menggunakan aplikasi tersebut sudah lama sekali ya. Bahkan ketika COVID-19 ya, COVID-19 itu Bapak menggunakan aplikasi tersebut. Ya, itu efektif ya ketika kalian sebelum melaksanakan pembelajaran di realnya, itu akan melatih feeling kalian bisa melaksanakan. Nah, coba pakai yang bed, yang fillet ya, yang flat, sorry. Oke, ada? Nah, seperti itu. Ke yang lainnya? Berapa? Nah, di situ ada skor ya, ada nilai. Ketika kalian akurasinya bagus, feeling kalian bagus melaksanakan tutorial di situ, nanti akan muncul nilai. Nah, nilai tersebut tolong nanti di screenshotkan, dikirimkan ke Bapak, oke? Ya, nanti via LMS kalian bisa mengupload hasil itu. Untuk WPS Bapak sudah disiapkan di LKPD atau di LMS ya, di LMS yang tadi Bapak share itu sudah mencangkup. Coba tolong dibuka.
Nah, di situ ada apa namanya? Job sheet ya atau WPS. Nah, paling bawah. Nah, ini. Nanti kalian mencoba untuk melakukan pengelasan jalur las. Gitu ya. Oke. Sekarang kita beralih ke workshop untuk melakukan praktek pengelasan dasar. Siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang sudah berada di workshop ya, di tempat kita nanti akan melakukan praktek. Oke, siap ya untuk praktek ya? Nah, nanti tadi yang kalian sudah dipelajari ya di ruang teori tadi, kita implementasikan ya. Kita implementasikan di realnya gitu ya. Nanti Bapak kasih plat ya, Bapak kasih plat kalian satu orang satu ya untuk melakukan apa namanya pengelasan. Nanti hasil kalian Bapak akan cek, Bapak akan nilai ya sebagai hasil keterampilan kalian mengelas, gitu ya. WPS, nah, WPS yang tadi Bapak sudah share ke kalian ya, tolong dibuka. Ya. Tadi Bapak sudah men-share ya, men-share WPS ke kalian. Oke. Sebentar. Nah ini adalah WPS ya, atau welding. Ada yang tahu WPS? Welding Procedure and Specification. Pengelasan ya. Nanti parameter kalian ada di sini. Tolong nanti dibaca ya. Di sini ada jenis elektroda, diameter elektroda, arus, ya, terus tegangan, terus jenis arus ya, atau polaritas dan kecepatan kalian mengelasnya seperti apa. Ada di sini. Nah, terus untuk gambar, nah bisa kalian perhatikan ya. Jadi nanti Bapak harap sesuai dengan arahan ya, arahan WPS yang ada. Tadi sudah Bapak share di LMS, kalian membaca ya. Untuk persiapan kita melakukan proses pengelasan. Sekarang Bapak pengen tahu ya, coba satu orang ke depan sini untuk melakukan proses pengelasan. Silakan. Opik ya. Coba kita amati ya bersama dari mulai awal sampai nanti Opik melaksanakan proses pengelasan. Silakan Opik. Ya. Oke. Terus parameternya ya sesuai dengan WPS yang kamu pakai ya. Ampere yang sebenarnya di sini udah ada ya di setiap bungkus ini ada tapi di WPS sudah Bapak cantumkan ya, Bapak cantumkan antara 40 sampai 80 ya, sok silahkan ampernya diatur. Oke, sok kamu itu dulu apa namanya atur dulu ampernya. Bagaimana caranya teknik menyalakan busur, menjalankan busur dan mematikan busur. Nah, itu sudah ada di LKPD yang Bapak share ya. Oke, silahkan kalian buka-buka lagi, kalian pahami, kalian cermati ya. Ya, jadi cara menyalakan
ya, terus menjalankan dan mematikan. Ya Pak. Nah, kalau nempel seperti itu, nah ya, nanti Bapak kasih dulu apa namanya tutorial ya. Coba sebentar. Ya coba perhatikan. Itu ampernya berapa coba? 80. Oke, kasih tambah lagi. 90. Kasih banjir. Ya Pak. Nah, ya, surutnya harus pas. Nah, sekitar 70 maksimal. Nah, kondisikan busurnya terus, jangan putus. Ikuti pelumeran elektroda. Terus, nah ketika sudah selesai, ya, sudah selesai. Ketika mau mematikan itu cukup dijauhkan, ya, seperti ini contohnya. Nah, itu ya. Jadi ketika mau mematikan busurnya itu cukup dijauhkan, ya, dijauhkan saja. Setelah tadi melakukan penyalaan busur, ya, terus menjalankan busur dan mematikan busur, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ketika kalian terpatok terhadap WPS, itu hasil yang akan kalian dapatkan maksimal, ya. Contoh seperti tadi Bapak lakukan, maka hasil yang akan kalian dapat seperti ini. Tuh. Coba bisa kalian lihat sendiri, ya. Seperti biasa setelah melakukan pengelasan, kalian bersihkan dan sikat ya. Oh. Maka hasil yang didapatkan akan maksimal karena kita terpatok pada WPS. Oke, silakan Opik dilanjutkan. Ya. Tadi sudah Bapak tutorialkan caranya seperti apa. Ya. Baik. Mungkin kepada teman-teman juga akan merasakan nanti ya. Satu persatu akan mencoba. Ya, usahakan tangannya yang lemes ya, jangan terlalu tegang karena apa? Nanti akan nempel-nempel. Ini. Coba Bapak tuntun ya. Ya, ya, tangannya lemes ya. Ya Pak. Tangannya lemas. Ini ada ini Pak, percikan Pak. Apa? Ada percikan. Ya. Nah, kita lemes tangannya. Nah. Lemas. Bentar. Nah. Ya. Nah, setelah nyala kamu ikutin tuh arah lumernya. Terus busurnya mengikuti, jangan ditarik ya, tapi imbangi jarak busur sama material. Nah, setelah udah mau berakhir baru diangkat. Nah, itu ya, coba. Ya, maka hasilnya akan bagus seperti yang di WPS. Oke, kasih aplaus buat Opik.
Oke, sebagai penutup dari Bapak, ya. Tik, silakan ke depan lagi. Bapak akan merefleksi ya, sekaligus mengasesmen kalian ya di formatif setelah kalian tadi melaksanakan materi ya, terus demonstrasi kelompok dan sampai sekarang terakhir pengelasan. Apa yang kalian dapat di kesempatan kali ini setelah kalian melakukan tes yang sudah Bapak taruh di LMS ya, coba kalian buka, itu ada tugas formatif, coba buka ya, asesmen formatif, kalian isi, soalnya ada 5 ya, silahkan kalian isi. Dan hasil rangkuman yang tadi dari awal ya, dari awal sampai akhir, kalian foto ya, kalian upload ke LMS. Ada di situ, upload rangkuman, coba lihat. Ada nggak? Ada kan? Ada ya? Asesmen formatif. Ya, asesmen formatif dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, hasil rangkuman dari tadi, dari awal sampai sekarang, kalian foto dan upload di LMS. Nanti setelah pelajaran ini Bapak periksa, ya. Bisa, Pak. Mungkin dari Bapak cukup sekian, ya. Tapi terus ya, tes formatif kalian laksanakan sebelum kita istirahat, dibereskan terlebih dahulu. Dari Bapak cukup sekian, ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari tadi bisa dipahami dan bisa diterapkan ya. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk KM memimpin doa sebelum kita istirahat. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Silakan istirahat bagi yang mau istirahat.